Pernahkah kita bertanya, sejauh apa pendidikan di Indonesia telah membawa bangsa ini menuju kemajuan? Apakah pendidikan kita saat ini sudah benar-benar membebaskan anak bangsa dari kebodohan, keterbelakangan, dan ketimpangan sosial? Atau justru di tengah kemajuan teknologi dan modernisasi, kita masih terjebak dalam masalah-masalah klasik yang belum juga terselesaikan? Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi refleksi penting untuk menilai potret pendidikan Indonesia di tahun ke-2025. Karena pendidikan bukan hanya tentang ruang kelas, bukan hanya tentang ujian, kurikulum, atau angka kelulusan, tetapi tentang bagaimana sebuah bangsa membangun peradaban melalui manusia-manusia yang terdidik, berkarakter, dan berdaya saing. Tahun 2025 adalah masa yang menandai perubahan besar dalam sistem pendidikan nasional. Pemerintah telah melanjutkan berbagai program reformasi. Salah satunya melalui penerapan kurikulum merdeka yang menekankan kebebasan belajar, fleksibilitas, dan penguatan karakter. Kurikulum ini memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya, bukan hanya menghafal teori. Selain itu, digitalisasi pendidikan menjadi salah satu pilar utama. Hampir semua sekolah kini terhubung dengan teknologi. Pembelajaran dilakukan secara hybrid campuran antara tatap muka dan daring. Guru dan siswa menggunakan Learning Management System (LMS) untuk mengelola materi. Bahkan, beberapa sekolah mulai menerapkan kecerdasan buatan AI untuk menyesuaikan materi dengan kemampuan individu siswa. Kemajuan ini membawa angin segar. Pendidikan Indonesia tidak lagi berjalan di tempat. Namun, seperti dua sisi mata uang, kemajuan juga menghadirkan tantangan baru yang tidak bisa diabaikan. Meski teknologi berkembang pesat, ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan masih sangat terasa. Di kota besar, siswa sudah belajar dengan tablet, internet cepat, dan guru yang kreatif. Namun, di pelosok negeri, masih ada siswa yang berjalan beberapa kilometer hanya untuk mencapai sekolah. Dan masih banyak sekolah tanpa fasilitas memadai. Kesenjangan ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga kualitas pengajaran. Guru di kota besar mungkin sudah mengikuti pelatihan digital. Sementara guru di daerah masih berjuang memahami cara menggunakan perangkat sederhana. Padahal, pemerataan kualitas adalah kunci agar pendidikan benar-benar menjadi hak seluruh rakyat Indonesia. Kita tidak bisa bicara tentang pendidikan tanpa membicarakan guru. Guru adalah ujung tombak pendidikan. Namun faktanya, masih banyak guru yang menghadapi tantangan berat. Mulai dari rendahnya kesejahteraan, status honorer yang belum jelas, hingga keterbatasan pelatihan. Guru tidak hanya menjadi pendidik tetapi juga arsitek yang membentuk ruang belajar yang inspiratif dan mendukung perkembangan siswa. Pengamat pendidik dari Vox Populi Institute, Indah Karisma Miyaji, menilai bahwa anak-anak cerdas dan berprestasi di Indonesia belum mau menjadi guru. Hal ini disebabkan oleh kesejahteraan bagi para guru yang masih jauh dari harapan. Lebih lanjut, dia menilai bahwa sampai saat ini juga belum ada konsep untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Kajian Bank Dunia mengatakan bahwa rasio guru dan murid di Indonesia masih terlalu tinggi dibandingkan negara lain. Diketahui pada 2018 saat Indonesia memiliki kurikulum baru, OECD meminta Indonesia harus memastikan ada pelatihan untuk para guru sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan. Lalu tahun 2022 Indonesia malah mengganti kurikulum lagi. Indra juga menambahkan bahwa OECD menilai Indonesia perlu melakukan pelatihan atau monitoring guru dan mumpuni hal ini juga tidak direalisasikan. Padahal guru di Indonesia banyak yang sudah puluhan tahun mengajar tapi tidak pernah dilatih karena memang pemerintah tidak memiliki konsep professional development. Sinpo TV melaporkan. Bagaimana mungkin guru bisa mendidik dengan sepenuh hati jika kesejahteraan dan dukungan terhadap mereka masih minim? Tahun 2025 seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat posisi guru. Bukan hanya sebagai pengajar, tapi juga sebagai pendidik, pembimbing, dan panutan moral bagi generasi muda. Di era digital, informasi sangat mudah diakses. Tapi ironisnya, minat baca dan budaya literasi siswa justru menurun. Banyak siswa yang lebih tertarik pada hiburan di media sosial dibanding membaca buku
atau menulis karya ilmiah. Padahal, literasi adalah dasar berpikir kritis dan logis. Dua hal yang dibutuhkan di era modern. Selain itu, pendidikan karakter juga menjadi tantangan serius. Kasus perundungan bullying, penyalahgunaan media sosial, hingga menurunnya sopan santun menjadi cermin bahwa pendidikan moral harus diperkuat. Karakter bukan sekadar pelajaran tambahan, tetapi nilai utama yang harus hidup dalam diri setiap peserta didik. Satu lagi persoalan besar adalah ketidaksesuaian antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Banyak lulusan perguruan tinggi yang kesulitan mendapatkan pekerjaan karena kemampuan yang dimiliki tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Oleh karena itu, pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis keterampilan harus diperkuat agar lulusan kita siap bersaing di pasar kerja global. Namun, di tengah berbagai tantangan itu, kita tidak boleh menutup mata terhadap kemajuan yang telah dicapai. Banyak inovasi yang patut diapresiasi. Pertama, digitalisasi sekolah mulai menyentuh pelosok-pelosok Indonesia. Program Merdeka Belajar tidak hanya menjadi slogan, tetapi juga semangat untuk memberikan kebebasan dalam mengajar dan belajar. Ini suatu terobosan yang menyatukan antara tiga komponen ya dalam dunia digital. Pertama, connectivity, ada software, ada hardware, ada jaringan, ada sinyal, ada creativity, ada program, ada kreativitas, ada produk-produk, dan ada komunitas ya Pak ya. Ada gamers, ada pedagang, dan yang lain-lain. Nah, pemerintah Pak Prabowo sangat memperhatikan dunia digital, sangat menyadari pentingnya dunia digital, karena apa? Satu, Indonesia sangat luas untuk bisa meningkatkan pendidikan secara merata, untuk memudahkan komunikasi, kemudian ada skala ekonomi, ada aspek ekonomi di seluruh Indonesia yang begitu luas, itu perlu dunia digital. Kedua, munculnya platform-platform pembelajaran daring seperti Rumah Belajar, Merdeka Mengajar, dan berbagai aplikasi edukatif lokal membantu siswa belajar di mana saja dan kapan saja. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan Indonesia mulai beradaptasi dengan era industri 4.0 dan society ke 5.0. Ketiga, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor industri juga semakin kuat. Banyak SMK kini bekerja sama dengan perusahaan untuk membangun program magang, sehingga siswa bisa mendapatkan pengalaman kerja nyata sejak dini. Keempat, generasi muda kini semakin aktif dalam gerakan sosial pendidikan. Banyak mahasiswa dan komunitas yang mengajar di daerah 3 ton, membuka bimbingan belajar gratis, dan menyebarkan semangat literasi. Semua ini adalah tanda bahwa pendidikan Indonesia sedang berproses menuju kemajuan, meski jalannya masih panjang dan penuh rintangan. Jika kita berbicara tentang masa depan, maka pendidikan Indonesia harus berorientasi pada 3 hal penting. 1. Inklusivitas, agar setiap anak Indonesia, tanpa memandang latar belakang ekonomi, suku, agama, atau tempat tinggal, memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk belajar. 2. Kualitas dan kompetensi guru, karena guru adalah jantung pendidikan. Pelatihan berkelanjutan dan penghargaan terhadap profesi guru harus menjadi prioritas. 3. Integrasi teknologi dan nilai kemanusiaan, karena teknologi hanyalah alat. Nilai-nilai kemanusiaan seperti empati, integritas, dan tanggung jawab sosial tetap harus menjadi jiwa pendidikan. Jadi, ketika kita bertanya, seperti apa potret pendidikan Indonesia di tahun 2025? Jawabannya, tidak hitam dan putih. Kita melihat kemajuan luar biasa dalam teknologi, kurikulum, dan inovasi. Namun, kita juga masih dihadapkan pada kesenjangan, tantangan moral, dan persoalan kesejahteraan guru. Tapi satu hal yang pasti, pendidikan Indonesia sedang bergerak ke arah yang benar. Perubahan memang tidak terjadi dalam semalam. Tapi setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini menentukan wajah bangsa di masa depan. Karena sesungguhnya, pendidikan bukan hanya urusan sekolah dan pemerintah. Pendidikan adalah urusan kita semua, guru, siswa, orang tua, masyarakat, dan setiap warga negara yang peduli akan masa depan bangsa. Jika ingin melihat masa depan sebuah bangsa, lihatlah bagaimana ia mendidik anak-anaknya. Dan saya percaya, dengan semangat gotong royong dan kemauan untuk terus belajar, Indonesia mampu membangun pendidikan yang berkeadilan, berkarakter, dan berdaya saing global.